by Podcast. Ngobrol yuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Arkadaslar, hari ini begitu spesial, kesempatan yang sangat luar biasa karena hari ini juga saya ketemu teman lama yang emang dulu SMP-nya di Al-Multazam, tapi saat SMA dia resign lah, pindah ke sekolah yang lebih bagus juga. Insya Allah ya. Lumayan ya saya bisa pindah, alhamdulillah bisa ketemu selama 3 tahun nih gak ketemu. Akhirnya kita bisa ketemu lagi dan sama-sama di Turki, Masya Allah banget kan. Dan hari ini kita bakal share ke kalian gimana sih perjuangan seorang narasumber kita pas dia mau ke Turki. Tentunya banyak banget ya Cah yang diperjuangin ya Cah. Ya lumayan lah. Bisa sampai ke Turki ini ya, luar biasa lah intinya. Lumayan. Masya Allah. Bagus. Ya langsung aja nih Cah, perjuangan ke Turki tuh gimana sih? Gimana perjuangan Anda mulai dari mungkin ada sesuatu yang diobrolin dulu sama orang tua tentang ini itulah, dan akhirnya bisa sampai ke Turki kayak gini, silahkan lah. Apa ya? Kalau mulai dari mana nih? Bebas. Oh bebas ya. Yang penting kita bisa Oke. nge-share ke teman-teman. Jadi kalau saya boleh cerita ya, saya waktu itu kan SMP sama Bayu, SMP Al-Multazam. Setelah itu nyebut merek nih ya, nggak apa-apa nih. Gak apa-apa. Ya. Gak apa-apa. Ya benar gak apa. Kita lulus kan. Saya sebenarnya ada keinginan untuk lanjut di AM. Terus saya ada keinginan untuk pindah gitu. Karena pada saat itu gue tuh belum menemukan feel gitu, maksudnya yang dapat dalam diri gue gitu. Akhirnya gue mencoba mencari-cari gitu kan, pesantren atau tempat menuntut ilmu yang cocok buat gue. Akhirnya gue pindah ke Jawa Timur, itu di Tubiran, Jombang. Oke. Lalu di situ tuh banyak lah pengalaman yang Berharga lah gitu. Iya berharga, yang bisa ngena lah, mengakibatkan gue itu ke Turki gitu. Salah satunya begini, ceritanya gini. Gila. Gue itu suka sama seorang perempuan ceritanya. Aduh. Perempuan itu cantik banget. Nah, hingga pada suatu ketika gue sih sebenarnya nggak terlalu peduli ya. Iya. Nah, pada saat itu gue ngomong gitu di hati, ya Allah, kalau misalkan perempuan itu nggak kena sama gue, tolong ya Allah, minimal gue kuliah di luar negeri. Masya Allah. Jadi mungkin gue kuliah di sini tuh gara-gara ditolaknya digantinya Iya, doa dengan yang lebih baik. Betul. Ya, Iya. digantinya doa dengan yang lebih baik. Allah itu milihin, udah lu kuliah udah kamu kuliah di luar negeri aja. Dia buang. Mungkin itu jalan dari Allah untuk saya ya, khususnya untuk saya ya, sehingga sampai saat ini. Dan juga banyak sih sebenarnya, ada juga beberapa orang yang dulu sempat meremehkan saya gitu. Bahkan ketika dia nanya, saya katanya lu mau kuliah di mana? Mau kuliah pengennya di luar. Gue baru waktu itu gue pun masih mungkin nggak ya, bisa nggak ya gitu kan, karena kan ada yang bilang di Turki itu susah gitu kan. Benar. Biaya gede gitu kan. Orang-orang itu pada memandang sebelah mata gua gitu. Dan akhirnya gue tuh sampai di titik pasrah gitu kan. Udah, intinya gue udah coba, gue udah berusaha, gue udah daftar gitu kan sebisa gua. Akhirnya gue juga minta doa ke kedua orang tua gitu kan. Ya alhamdulillah ada jalan gitu kan yang mengantarkan gue bisa kesini gitu. Dan sekarang orang yang meremehkan gue, dia tuh kayak, bener tah? Iya nggak sih? Emang bener? Hingga ya gue cuman bisa berdoa supaya dia baik-baik aja gitu. Maksudnya biar dia juga diberi sama Allah supaya nggak memandang orang sebelah mata lagi gitu. Tapi ini teman-teman rumah lu ini banyak gak sih nggak percaya? Wah, gila nih teman gue gitu. Banyak. Sekolah Banyak keluar sebenernya. gitu. Banyak yang nggak percaya itu banyak. Karena apa? Karena kan namanya di kampung kan. Bener. Gue kan berasal dari kampung gitu kan dia. Notabene bukan dari keluarga berada juga. Maksudnya
berada kayak jutawan gitu, Tajir enggak. lah ya. Ya adalah cukup gitu loh dalam kebutuhan sehari-hari. Tapi alhamdulillah gitu kan gue bisa kesini gitu. Alhamdulillahirobbilalamin. Nah, terus nih kan banyak nih Cah yang memandang lu sebelah mata. Ketika lu berhasil nih dapat Turki ke luar negeri, mereka pada deketin ente enggak sih? Waktu itu Kayak misalnya dulu ada yang ngecek, apa sih Cahya, lu bisa apa nih ke luar negeri? Ya nggak mungkin lah buat lu. Tapi setelah lu masuk, hai Cahya, apa kabar, gimana kabarnya, sehat gitu. Ada nggak yang kayak gitu? ada Ya? ada waktu pemberangkatan kan sengaja tuh gua bikin story. Jadi dari H-2 atau H-1 gitu sebelum pemberangkatan. Hingga pas di bandara juga gue bikin story tuh. Bandara 3 Soekarno-Hatta gitu kan. Berangkat pukul ini. Akhirnya gue storyin tuh. Di post ya? Jalannya ya. Hingga orang-orang tuh banyak ngechat. Selamat jalan, moga sehat selalu ya misalnya. Semuanya tuh cewek, cowok, semuanya lah. Orang tua, tetangga, nenek, kakek, buyut semuanya pokoknya. Pada ngechat deh. Iya, ngechat semuanya. Nah, dari situ ya gue nggak ada di hati, nggak ada niat jelek atau apa, maksudnya semuanya lah buat temen-temen gue juga nggak ada niatan untuk mampus lu apa enggak, gue nggak gitu. Gue cuman biasa ya mudah-mudahan semuanya bisa dikasih yang terbaik sama Allah gitu kan, dan mudah-mudahan juga ya itu jalan terbaik gitu buat kita semua, karena kan takdir itu nggak mungkin meleset ke yang bukan jalan kita gitu. Allah pasti ngasih yang terbaik buat kita betul, ya. Walaupun menurut kita buruk mungkin ya. Betul. Padahal itu yang terbaik buat kita sendiri ya. Betul. Nah ini Cahya sebagai mahasiswa Turki kesini tuh dengan jalur mandiri atau dengan beasiswa aja? Oke. Waktu itu ya, waktu sebelum gua kesini dan lulus dari SMA, gue tuh sebenarnya mikir, awalnya sih mau ke Mesir. Waktu itu ke Mesir itu kan aksesnya itu dari Kemenang, terus ada dari Relata itu. Jadi dia sistemnya kayak tes gitu. Itu juga ada yang dari Pusiba, Pusat Studi Ilmu Bahasa gitu. Nah jadi itu ada 3 jalur itu. Nah tapi ribetnya itu satu, ada yang harus ngabdi dulu dah, ada yang harus istilahnya gua persiapan bahasa dulu lah. Dan pada saat itu kan corona, jadi pondok juga waktu itu belum ngizinin gua untuk keluar. Jadi lebih susah gara-gara itu lah. Lebih susah gitu kan. Pokoknya lebih ribet dah pokoknya kan, belum ngurusin dokumen dan sebagainya. Dan pada saat itu gua nemu agen yang bisa jalur mandiri katanya gitu. Bisa membantu dalam jalur mandiri lah ya. Betul. Akhirnya dan kebetulan lewat rapot gitu. Jadi nilai-nilai gue serahin, ini nih nilai-nilai gue semester ini gitu kan. Semua alhamdulillah tuh. Karena nilai gue ya di atas ya rata-rata lah gitu kan. Menang ke atas lah ya, bisa ada jalur lah. Iya. Tapi ya gitulah, alhamdulillahnya gue bisa sampai sini gitu dengan mudah gitu. Jadi Cahya nih masuk ke Turki itu jalur mandiri ya. Iya, pakai rapot berarti ini nggak ada tes sama sekali gitu, langsung nyerahin data misalnya nyerahin rapot dan lain-lain ke pihak AG-nya, terus AG-nya tuh membantu mendaftarkan kita hingga lulus gitu. Iya. Gitu ya. Nah terus nih menurut Cahya sendiri ada nggak sih plus minus di agen ini? Maksudnya masuk ke Turki ini pakai agen, terus ada plus minus nggak di diri kita gitu tuh? Ya namanya setiap hal kan pasti ada plus minusnya kan. Kalau plusnya sih ya maksudnya kita itu sudah diurusin gitu. Dalam artian kita itu nggak sendirian. Jadi ketika ada hal terkait masalah di dubes atau bikin paspor atau bikin visa, kita tuh ada yang bimbing gitu. Berarti all in one gitu ya? All in one ya. Ada yang bimbing gitu. Ya kan, Kak, ini gimana caranya? Jadi kita dikasih tahu tuh sama agen tersebut. Beda halnya sama temen-temen yang mandiri, emang dia sendiri terus dia kayak YTB. Itu dia agak bingung karena dia tuh datang ke dubes, dia datangnya sendiri gitu. Nggak pakai agen gitu. Makanya waktu gua di dubes juga ada kakak kan datang
Dia itu nanya ke gua yang di situ, yang di depan gerbang dubes. Gerbang Dia dubes itu Turki nanya, ya. iya, dubes Turki. Kak, saya dari yang ikut tes YTB katanya gitu. Kalau kedubesnya gimana? Lah, kita nggak tahu gitu kan, soalnya kita aja pakai agen gitu. Nah, udah gitu akhirnya kan ya bayangin aja, kita aja udah yang pakai agen itu bolak-balik gitu kan, apalagi dia gitu. Nah, itu mungkin salah satu plusnya itu kalau pakai agen lebih mudah. Kalau minusnya ya pakai agen ya mungkin di Kita bayar lebih dana, lah ya. iya, Iya, bayar di lebih. dana paling ya. Bayar uang gitu. Tapi keseluruhan mungkin bukan sempurna apa ya? Memuaskan lah ya ibaratnya ya. Ya memuaskan lah. Memuaskan lah dari hal A ke hal Z yang menyebabkan kita bisa berangkat ke Turki itu semuanya all in one dari agen Betul, gitu. betul. Tapi ya mungkin kurangnya kita bayar lebih lah Betul, daripada yang misalnya kita mandiri tapi kita ngurusin sendiri kan. Iya, betul. Kalau seandainya kita mandiri ngurus sendiri, oke, kita bisa dapat lebih sedikit pengeluaran dana. Betul, murah. Tapi kan buat ngurus-ngurus Susah. A, B, C, D kan mungkin Bener, lebih iya. susah ya. Nah, setelah datang ke Turki nih, Cah, Iya. ada suka duka pasti ya. Banyak. Nah, ada suka duka ya. Ada. Bisa di-spill sedikit lah. Misalnya datang kita nggak bisa ngomong atau apa, harga mahal segala macem gitu. Beda-beda. Kalau kalau gua pribadi ya orangnya kan berani lah, maksudnya dalam artian gua Gas nggak takut gitu, maksudnya Gas aja gitu. iya gas aja gitu, bodo amat gitu kan, orangnya gua bodo amat gitu. Nah, ketika gua pertama datang ke sini, gua itu kan punya kenalan nih, sebenarnya punya kenalan dari temen gitu. Namanya ada si Bang Hafiz, itu Bang Buton kalau dipanggilnya. Jadi gue itu dijemput lah di di Terminal bandara apa di mana? kalau dari Istanbul itu pakai bis kan ke sini. Iya, pakai bis. Nah, di rumahnya itu di apartnya ini, di Doa, di Doa apart. Itu di sana. Ya gue ditunggu sama Bang Hafiz tuh. Nah, akhirnya gue kebetulan pada saat itu kan di situ belum ada taksi kan. Akhirnya Bang Hafiz telepon taksi. Ya gue ke taksi tuh. Nah, kan ada 2 taksi. Soalnya kan ada 2 rombongan sih. Iya, iya. Ceritanya Bang Hafiz itu sama temen itu di taksi yang satunya. Berarti beda taksi. Sama lu. Gua kan di taksi yang kedua ini. Ah. Nggak ada cutting sama sekali. Maksudnya cuma orang baru semua. Oh, di taksi lu ini orang baru. Nah, orang baru semua. Udah orang baru, taksinya beda gitu. Ya. Terus. Supir taksinya ngomong. Ya, sepengertian gue mau kemana gitu kan. Ah, iya. Gue sebenarnya bisa aja sih jawab gitu kan pakai bahasa Inggris atau apa, kan cuma mau kemana gitu kan. Kalau arti Indonesianya, tapi kan gue belum bisa ngomong satu. Itu juga belum tahu lokasi sini. Supirnya nanya pakai bahasa Inggris atau bahasa Turki ini? Bahasa Turki. Oh, bahasa Turki. Apa? Terus? Nereye dia bilang nereye kalau nggak salah gitu. Nereye. Ya gua kan nggak tahu gitu kan, masih belum tahu. Iya gitu. Masih baru datang pelongo-pelongo ya. Terus juga yang jadi masalah, orang Turki itu kalau ngomong kan cepet ya. Iya, cepet gitu, mulutnya cepet. Kan ya nggak ketebak gitu. Ya gua agak sulit gitu kan. Ya gua diem aja. Yang mungkin udah lama aja masih ngerasa sulit, apalagi yang baru datang nih ditanya ini lagi di orang gitu. Pasti belum ya dia. Iya. Terus? Hari pertama itu. Dan waktu itu ya langsung lah kita makan durung dulu. Makan dulu ya. Sama Bang Hafiz ya. Habis itu kita nyari apartemen gitu. Baru nyari apartemen terus di tempat-tempatin biasanya Iya. langsung dipindah-pindahin. Nah, ini kan kita kalau seandainya ke Turki dulu nih, Cah, pasti kan kita belajar yang namanya bahasa Turki kan. Gimana kita mau kuliah di sini kalau kita nggak tahu bahasanya kan. Nah, ketika kita belajar bahasa Turki, Tomer ya belajar bahasa Turki kan, kita pasti mengalami apa yang namanya gagap di kelas. Karena notabene kita di Turki, gurunya 100% bahasa Turki dan kita baru datang, ya kan? Betul. Nah, ini nih kalau Cahya sendiri nih gimana nih menghadapi hal yang seperti itu? Ketika kita baru datang masih pelongo-pelongo, gurunya datang bahasa Turki full gitu tuh. Oh iya. Gimana tanggapan Cahya nih? Gimana cara menanggapinya kalau ente sendiri? Sebenarnya ya itu kembali ke diri kita sih sebenarnya. Karena
menurut gue ya itu tuh melatih satu kepekaan kita. Jadi, Benar. orang peka walaupun dia nggak ngomong pasti ngerti. Beda halnya orang nggak peka. Orang itu kalau kurang peka, jadi walaupun dia ngomong itu pasti nggak bakal nyambung gitu. Nah itu walaupun kita nggak ngerti apa yang dia omongin, kalau kepekaan kita tinggi, kalau rasa apa ya, bahasa lain dari peka itu ibaratnya pengertian lah. yang lebih kepaham daripada kengerti. Iya. Memahami. Iya. Memahami orang pasti itu akan ini. Oh maksudnya gini gitu. Dan itu melatih, maksudnya dituntut itu. Ayo sekarang emang belum memahami. Iya. Besok gimana caranya? Ayo biar memahami. Oh ini gini. Bisa tanya teman atau bisa nanya, lihat di YouTube gitu kan, materi-materi bahasa Turki gitu kan. Terus saja. Ketika kita awal emang ya namanya awal kan pasti susah. Pasti belum ini. Tapi berjalan ya insya Allah. Walaupun emang ya banyak sih mahasiswa Indonesia yang kesusahan bahasa Turki gitu kan, A1, A2, B1, B2 gitu kan, sampai J1 banyak yang kesusahan gitu kan. Ya itu nggak apa-apa sih menurut gua, normal itu kan namanya kesusahan kan. Iya sih. Iya. Bahkan misalnya apa namanya, kita udah level tinggi J1 juga belum tentu kita paham. Betul. Belum tentu kita paham. Mau nggak mau ini menjadi sebuah keharusan, kewajiban. Mau nggak mau, sakit nggak sakit, capek nggak capek, harus gaskan gitu belajar. Soalnya ya gimana lagi, orang kita kuliah di sini ya udah resiko mau nggak mau ya harus belajar bahasa gitu tuh. Mau kita nggak belajar bahasa, ya kita nggak bisa ngapa-ngapain di sini ya. Ngomong aja masih hau-hau pasti kan. Nah, sekarang kan Cahya udah lama nih Cahya belajar bahasa Turki. Nah, sekarang nih ketika Cahya keluar mandiri tanpa ada bimbingan seorang guru di sini nih, kira-kira pengalaman paling wow lah menurut Cahya ketika setelah belajar bahasa Turki dan kita terjun sendiri ke dunia masyarakat di Turki. Pengalaman paling wow gitu teh. Sebenarnya apa ya? Kalau untuk pengalaman bahasa Turki kita terjun di orang Turki langsung, itu apa ya? Sebenarnya beda sih. Maksudnya bahasa di kampus sama bahasa pemukiman sini itu beda. Jadi ibaratnya apa ya? Ibaratnya kalau di kampung itu kayak bahasa gaul gitu kan. Iya, bahasa sehari-hari lah ya, bukan bahasa pendidikan. Kalau di kampus kan dia kayak bahasa presiden gitu. Bahasa baku. Nah, kalau di Indonesia bahasa baku namanya ya. Iya, bahasa baku gitu-gitu. Jadi kita kadang-kadang itu berpengaruh sama grammar gitu. Kadang grammar yang kita pelajari itu nggak sesuai karena grammarnya ini dibalik-balik sama orang kampung karena bahasa gaul itu. Iya. Gitu. Tapi ya kalau kita pakai grammar itu pasti bisa dipakai ya. Soalnya orang kampung juga ngerti. Iya, soalnya mereka ngerti. Iya. Nah, berarti kitanya nggak ngerti. Nah, berarti kan ketika kita udah belajar bahasa Turki, pasti kita ngerti lah apa yang mereka omongin. Bener. Walaupun kadang bahasanya berbeda gitu tuh. Jadi mau nggak mau kita harus benar-benar belajar bahasa Turki biar kita bisa bermasyarakat lah di sini sama orang Turki. Nah, terus nih Cah. Ketika kita sudah memiliki pengalaman itu nih, kita udah tahu gimana seluk-beluknya bahasa Turki, kita udah tahu gimana sih Turkçe konuşuyor tuh gitu tuh. Nah terus kira-kira misalnya ada orang nih yang mau ke Turki, apa sih yang harus dipersiapkan gitu? Sebenarnya yang pertama sih harus kuat mental sih ya. Kemanapun itu kuat mental. Mau ke ujung dunia sebenarnya satu mental. Kalau mental kita udah kuat, itu mau dihancurin atau mau dihancurin dengan keadaan, maksudnya kan ada akan datang gitu loh, keadaan, kesusahan, keletihan, kesedihan, semuanya pasti akan datang. Mau lu di negeri Indonesia kayak mau lu di negeri Eropa, mau di Turki, dimanapun pasti kesusahan, kesedihan, lelah itu pasti ada. Nah satu, mentalnya itu kita harus kuat. Kalau kita cuma mental kerupuk, dikerpok sedikit udah remuk. Iya. Ya. Kena air dikit ngelempeng. Iya. Atau langsung ngilang. Iya, tapi tancepin di hati kita gitu loh. Kita harus kuat gitu. Iya tahu. Lu tuh lelah ya emang tahu gitu kan. Emang enggak mudah tahu.
Tapi yang penting itu kita nggak padam gitu. Yang penting kita nggak mati gitu dengan lelah itu gitu ya. Kita kuat mental yang pertama. Yang kedua ya udahlah pokoknya ngerti nggak ngerti, bisa nggak bisa, berangkat aja gitu kan. Iya, gaskan Ya lah. sebisanya gitu kan. Selagi kita bisa berangkat ya berangkat gitu kan. Jangan dikit-dikit nggak berangkat ya jangan lah. Ya tapi itu serah sih, mau bolos ya bolos gitu, terserah lu pada gitu kan. Yang butuh kita sendiri ya. Gitu Kita kan. yang butuh, kita yang berangkat. Ya, Aneh itu. jalannya aja yang kalau kita sukai gitu kan. Kalau kita nggak suka ya udah tinggalin aja. Ya, tapi lu juga yang harus nanggung ininya gitu. Bahasa mungkin juga perlu dipersiapkan juga ya. Perlu. Ya jangan kaget kalau seandainya emang agak berbeda gitu Betul, tuh. betul. Soalnya ya kita belajar di negara sendiri menggunakan bahasa Indonesia itu juga bisa mempengaruhi juga sama misalnya kita datang ke Turki ya pasti kita wah bahasa apa ini? Betul. Bisa aja kita gitu. Nah, jadi gitu teman-teman. Jadi ketika kita pengen pergi ke Turki, belajar di Turki, kita harus mempersiapkan semuanya lah ibaratnya. Yang terpenting jelas mental. Karena apa? Karena ketika mental kita udah kuat nih ya, kita mau diapain juga kita oke gitu. Bayangin kalau seandainya kita mentalnya kuat, kita datang ke orang nggak tahu sekalipun, kita pasti bisa menghadapi gitu tuh. Oh gitu. Oh aja dulu. Kalau udah gitu pasti kita lama-lama paham. Kita jadi ketika kita punya mental kuat, kita bisa belajar dari pengalaman, kesalahan kita segala macam. Nah, terus yang kedua, jadi buat masuk ke Turki itu punya banyak macam jalur. Bisa jalur mandiri, bisa jalur beasiswa. Nah, tadi yang udah di-share oleh teman kita Cahya. Jadi ketika kita menggunakan jalur mandiri itu all in one. Kalau pakai agen itu all in one. Tapi ya kita harus bayar sedikit lebih banyak lah daripada yang mandiri sendiri, yang ngurus sendiri. Tapi ya pusing. Kalau beasiswa itu kita bisa daftar lewat bisa lewat YTB. YTB itu apa? Turki Burslari sama TDV. Kalau YTB itu umum, jadi semua jurusan tuh ada. Kalau di TDV itu cukup agama doang. Jadi kalau kita fokus ke agama mungkin bisa ke TDV. Dan itu juga bersaing dengan mahasiswa internasional dari seluruh dunia gitu tuh. Ya. Jadi gitu aja, makasih buat Cahya Ya, yang udah sama-sama. menyempatkan waktunya. Alhamdulillah kita bisa kumpul lagi selama 3 tahun udah ketemu dan ternyata pas ketemu udah di Turki. Iya, nggak nyangka sih. Iya. Buat kalian yang main ke Turki, stay terus di channel ini. Jangan lupa subscribe buat tahu info yang lebih lanjut, info yang lebih banyak. Jangan lupa subscribe, dukung channel ini sampai gede ya. Dan terima kasih yang udah nonton. Semoga kalian sehat selalu, mendapatkan rezeki yang banyak. Dan salam dari Turki. Görüşürüz. Assalamualaikum.